One Pride Pro Never Quit, ladies and gentlemen. Kita akan langsung masuk ke partai perbaikan peringkat di kelas Strawweight Division 52,2 kg. Dan langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter asal kota Bogor, usia 24 tahunan, tinggi badan 165 cm, menguasai disiplin kungfu. Dan ini merupakan partai debutnya di ajang One Pride Pro Never Quit. Fight out from Tianlong Kung Fu. Please welcome Nazwir Muhammad. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter asal kota Manado. Usia 30 tahun dan tinggi badan 165 cm. Menguasai disiplin wushu dan Muay Thai dengan rekor bertarung 1 kali menang, belum pernah kalah. Fight out from Perintis Camp. Please welcome the Flash Parley Tunena. Dewan juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektur pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1 David Strom, juri 2 Sonny Rambing, juri 3 Wiwit Wasit Kisworo. Fighters, let's get it on. Ini perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch glove, kembali sudut. Juri 1. Let's get it on. Partai perbaikan peringkat di kelas strawweight. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. Pertarungan kedua kita malam ini di partai kelas strawweight. Nazwir Muhammad memulai debunya di One Pride melawan Parley Tunena. Langsung saja terjadi jual beli. Langsung jual beli. Sama-sama background kungfu, wushu dan striking. Keduanya striking. Sepertinya keduanya juga tidak mau membawa ini ke bawah langsung. Oh, bagus sekali kombinasi jab dan tendangan yang dikeluarkan oleh Parley. Keduanya nampak mempunyai base yang sama ya. Kita lihat. Iya. Oh, low kick. Langsung keras low kick sekali dan terjatuh. Sampai terjatuh. Wow, pukulan luar biasa. Dan dibawa ke bawah oleh Parley. Luar biasa pukulan dan counter takedown yang dilakukan oleh Parley. Terlihat dari gerakannya Parley ini lebih bagus di gulatnya nampaknya. Iya. Dia melakukan bantingan-bantingan shoot yang sangat bagus sekali. Dan Parley menyudutkan lawannya ke cage. Sangat bijak ya. Itu biasa dipojokkan ke cage untuk mengurangi gerakannya ya Bung. Betul sekali, untuk mengurangi gerakan. Namun apabila seorang fighter yang di bawah bisa memanfaatkan cage untuk berdiri, itu justru menjadi senjata makan tuan. Jadi bumerang. Terutama untuk cage crawling ya, Betul. cage walking. Betul ke sekali. atas. Namun kali ini kita lihat Sepertinya Nazwir nampaknya tak suka disudutkan karena dia langsung puter arah nampaknya ya. kepalanya ya, Kepalanya tidak arah. nyaman itu sebetulnya. Betul sekali. Karena dia posisinya dia akan nengok ke samping, tertekan. Dan dari sini juga kelihatan posisi reaksi dari Nazwir itu sangat terlihat. Dia hanya melakukan menahan ya. Dia tidak berusaha untuk scramble keluar. Nah, ini sebetulnya merupakan satu pertanda yang bagus untuk Parley untuk kemudian terus pada posisi ini dan melakukan ground and pound dari sini. Betul sekali. Namun di sini belum ada ground and pound yang dikeluarkan oleh Parley. Dia harus mulai melakukan damage ke lawannya. Kita nampak sudah ada darah di antara hidung di matanya. Nazwir ya nampaknya. Nampak dari matanya nampaknya ya. Mungkin itu akibat dari pukulan. Kita lihat nampak sudah ada darah dari Nazwir. Ada cut ya. Kita belum tahu, belum bisa lihat juga. Cutnya dari mana. Dan Parley mengeluarkan elbow. Mencoba lutut jauh sekali nampaknya Bung Bram. Jauh. Karena terhadang kaki. Terlalu jauh untuk mengeluarkan knee dari sini. Ada sebetulnya kan ini gunanya namanya guard. Itu kan sebetulnya dia bisa menghalangi serangan-serangan itu juga. Betul sekali. Oh, diangkat dan mencoba di slam. Ayo biru action, biru action. Jurus yang cukup populer apabila berada di posisi guard, terutama buat kelas-kelas ringan. Kelas ringan. Lebih mudah untuk mengangkat. Lebih mudah untuk mengangkat. Kita lihat, nampak mencoba melakukan kuncian. Ini bisa dilakukan karena ini, namun dia harus menggeser sedikit ke samping, jangan berada persis di bawah. Jadi ini ya, arm triangle. Arm triangle dari bawah. Ya ini kan jurus favoritnya juara featherweight kita ya, arm triangle. Kita lihat masih melakukan ground and pound. Masih juga gerak. Di sini Parley tidak bisa memaksimalkan
posisinya dia yang berada di atas untuk bisa menyebabkan damage. Di sini dia terlihat lebih menahan dan melakukan serangan-serangan kecil. Dia harus lebih aktif lagi untuk menyebabkan damage. Dan ada walaupun sudah ada kesempatan untuk melakukan guard passing, dia tidak melakukan guard passing juga ya. Betul sekali. Kita lihat di sini kaki sudah terbuka. Ya, kaki dari Naswir sudah terbuka. Sebaiknya dia melewati kakinya ini agar bisa melakukan ground and pound lebih keras lagi. Betul. Oh, diangkat dan di dribble kepalanya di matras nampaknya. Sampai memantul tadi. Sampai memantul. Kita lihat, namun sekarang sudah mulai aktif. Parley sudah mulai aktif melakukan ground and pound ke arah wajah. Oh, telak sekali Bung Bram. Oh, ada beberapa mencoba melakukan kuncian, mencoba melakukan kuncian. Dia menahan tangan dari Parley dan mencoba menyelipkan kakinya sehingga mendapatkan posisi triangle choke. Tapi masih jauh juga. Nampak masih dihalangi. Ini catch ini yang mungkin menghalangi. Oh, ground and pound lagi. Hammer fist dilakukan. Oh, kita lihat. Diangkat lagi dari Parley Tunena. Nis coba dilakukan tapi masih terhalang, masih terhalang oleh kakinya. Sepertinya strategi Parley adalah terus melakukan ground and pound dari sini. Lakukan untuk supaya lebih melunakkan Naswir Muhammad. Melakukan posisi ini baik sekali karena mungkin memang pada saat lawan masih segar sulit sekali untuk bisa mengeluarkan serangan-serangan karena juga lawan masih kuat sekali untuk nahan kita. Kita lihat, oh, nampak melakukan triangle choke. Triangle, kakinya sudah lewat. Sudah dalam, tinggal tapi tinggal 10 detik lagi. Diangkat. Slam. Luar biasa. Dan ronde pertama berakhir. Ini benar-benar mengingat saya pada Pride ya. Kita lihat, low kick sampai terjatuh. Dan saya penasaran di mana yang bisa menyebabkan cut. Di mana cut yang disebabkan oleh Parley. Ini lagi slam yang di penghujung ronde pertama. Seconds out. Ronde pertama nampaknya Parley lebih unggul dengan bantingan dan ground and pound-nya. Namun banyak sekali tadi bantingannya ya. Betul sekali. Namun kita lihat masuk ke ronde kedua, biasanya fighter yang lebih kuat, lebih segar itu yang akan lebih unggul. Dan apalagi tadi mengangkat slam beberapa kali tadi pasti sangat menguras tenaga. Sangat menguras, betul. Namun di sini kita lihat Parley masih sangat lincah sekali. Nampak masih spinning back kick. Meleset masih meleset. Jab coba dikeluarkan oleh Naswir. Masih belum mendarat. Inside low kick. Masih terus Parley masih bermain dari jauh. Secara footwork nampak Parley lebih lincah ya dibandingkan Naswir ya. Naswir nampak lebih flat foot. Mencoba memancing dengan tendangan-tendangan. Kita lihat. Itu dia. Baru saja di hook kiri mendarat. Nampak Parley jauh lebih cepat. The Flash sesuai dengan julukannya The Flash. Dan eksplosifnya itu ya, dia diam. Kelihatan tidak terlihat banyak, kemudian langsung saja bam gitu. Betul sekali, high kick dikeluarkan oleh Naswir, dihindari oleh Parley dan dihindari low kicknya. Sayang sekali bisa dihindari namun dibiarkan. Lebih baik tidak di counter, harus di counter. Padahal itu bagus sekali. Jab dan low kick dikeluarkan oleh Parley. Cepat sekali dia mengeluarkan kombinasi tadi. Dan berakhir di situ saja. Iya. Dia bermainnya seperti itu. Kombinasi dan tetap di striking. 1, 2 mungkin low kick. Habis itu sudah mundur, reset. Iya betul sekali. Mungkin dia mencoba mengubah game plan karena di ronde 1 tadi dia melakukan takedown namun tidak banyak yang bisa dikeluarkan. Mungkin dia berharap mencari KO di sini. Hook kiri mendarat, bagus sekali. And so far so good buat Parley. Lebih efektif. Beberapa kali kita lihat. Di ronde pertama tadi kan kira-kira 2 menit, 3 menit pertama juga tidak efektif. Iya. Kita lihat Parley beberapa kali menyarankan hook kiri dan low kicknya, inside low kick. Sedikit itu poin juga terkumpul, damage juga terkumpul. Betul sekali. Straight dikeluarkan. Langsung saja dibawa ke bawah. Luar biasa. Di sinilah keunggulan dari Parley. Dia mempunyai striking yang bagus. Namun pada saat lawan memaksa masuk, dia mengubah menjadi takedown. Sepertinya memang dia dari takedown di ronde pertama juga terlihat. Dia memancing lawannya supaya maju, kemudian dia change level, ganti level dan masuk ke takedown. Betul sekali, sangat
Dia tidak memaksa untuk kemudian menekan ke cage untuk mengejar takedown, tapi dia akan melakukan counter pada saat lawannya merangsek ke depan. Betul sekali. Memang itulah ciri-ciri fighter yang berpengalaman, Bung Bram. Dia memancing, menunggu lawan berbuat kesalahan untuk mendapatkan memasang banting. jebakan ya. Betul sekali. Dan, apa yang dicoba dilakukan oleh Fleksibel Naswir? sekali. Fleksibel sekali. Apakah mencoba apabila dia bisa menyangkutkan kakinya di tangannya, ini bisa jadi membalikan keadaan. menjadi kuncian? Bisa jadi kuncian Bisa atau jadi bahkan kuncian. sekedar reversal. Minimum sebuah reversal. Namun Parli merapatkan posisinya dan kembali menyarangkan lutut-lututnya. Kali ini lututnya bisa mendarat karena tidak terhalang oleh kaki lawan. Betul. Dia sekarang berada di posisi side control. Posisi yang sangat baik sekali. Tadi di posisi guard terhalang kakinya. Padahal dari posisi half guard juga sebetulnya bisa ya. Bisa, Masih namun tidak seefektif itu. di side Karena control. ada kaki satu masih menyangkut ada di sekali. tengah kakinya. Namun di sini juga Naswir belum mengeluarkan gerakan-gerakan yang nampak ingin keluar dari posisi ini. Sepertinya hanya menunggu saja. Seperti hanya menunggu dan bertahan. Tentunya ini tidak baik karena berada di posisi yang jelek ini menyakitkan, Bung Bram. Nafas susah karena ditiban oleh lawan. Habis itu disarangkan pukulan-pukulan dan lutut. Tentunya ini sangat tidak nyaman sekali di posisi ini. Betul. Kita lihat Dan sikut tadi yang dilakukan oleh Naswir itu tidak efektif ya. sangat tidak efektif. Melakukan jual beli pukulan di posisi ini yang di bawah pastinya akan sangat rugi sekali. Saya rasa 5-1 pun belum tentu sama. Di mana 5 pukulan yang dikeluarkan di fighter di bawah itu tidak seimbang dengan satu pukulan. Dan lebih menghabiskan tenaga. Betul sekali. Jadi dia hanya melempar pukulan itu tapi tidak efektif, tidak ada damage-nya, tenaganya habis lagi. Betul sekali. Dan kali ini Sudah Naswir kembali. bisa kembali ke guard. Ini adalah keunggulan dari Naswir yang tadinya dia di side control, dia bisa mengembalikan lawan ke guard. Ini adalah step up, Suatu memperbaiki posisi. Namun tetap belum unggul. Namun kita lihat di sini, masih Itu dia keras pukulannya. sekali pukulan dari Parli. Baru saja mendarat dengan kencang. Ini sepertinya tinggal 10 detik lagi. Tapi dia harus segera menutup dengan meyakinkan dengan ground and pound. Tambahkan itu poinnya, kumpulkan poinnya. Sangat meyakinkan sekali, didominasi Benar-benar. dari awal ronde. Dan nampak masih sangat fresh sekali Parli. Luar biasa stamina dari Parli Tunena. Nah ini dia slamnya, boom. Begitu pukulan tadi masuk langsung di counter oleh slam. Betul sekali. Memang bagi seorang fighter sangat berbahaya sekali apabila kalah secara mental. Karena dia merasa mungkin ronde 1, ronde 2 tidak bisa memberikan perlawanan. Terus merasa kalah, itu sangat berbahaya sekali. Seorang fighter harus selalu yakin dalam keadaan kapanpun, seperti apapun bisa membalikkan keadaan dan menang. Betul sekali. Dia sudah belum masuk ronde ketiga dia bilang saya akan kalah gitu. Karena saya nggak tahu saya mau ngapain lagi. Betul. Namun ini bukan kasusnya Naswir. Kita lihat Naswir masih sangat yakin. Masih memasang kuda-kuda dengan baik. Masih mencari pukulan atau tendangan untuk menjatuhkan Parli. Dan kita tahu Naswir punya pukulan keras. Tadi beberapa kali Parli kena dan dia harus melakukan takedown. Justru pada poin itu ya mendapatkan pukulan. Itu dia. Pancingan, tendangan, melihat ke bawah namun kakinya naik ke atas. Sungguh berbahaya itu. Berbahaya sekali. Hampir saja tadi kena. Saya sebut itu jebakan Batman. Jebakan Batman. Lihat bawah ke atas. Lihat bawah, nggak taunya yang atas yang naik. Low kick. Low kick lagi. Di sini saya melihat urgensi dari Naswir ya. Dia mungkin merasa sudah masuk kalah. lagi dari Parli Tunena. Dia sekarang lebih memaksakan posisi. Dia lebih agresif. Dia membuat. Dia tahu 2 ronde dia sudah kalah. Dia harus kembali ini. Dia harus mengumpulkan poin yang sudah dia Saya rasa dia opsinya bukanlah mengumpulkan poin. Kali dia harus mencari KO atau submission. Dia sudah tidak ada pilihan lain. Sudah terlalu jauh ya. Betul sekali. Tendangan ke arah badan dikeluarkan oleh Parli. Parli berulang kali melakukan kombinasi serangan tangan kiri dan ditutup dengan tendangan kanan. Dan berhasil sangat baik sekali. Kita lihat. Dia buka dengan jab ya. Jab atau hook. Dia buka dengan jab dengan body kick atau low kick. Belum dapat. Sedangkan Naswir akan mencoba mengcounter dengan serangan. Jab straight. Kita lihat straight dari Naswir sangat. Terlalu jauh. Dan kali ini Naswir juga tidak terlalu menerjang ke depan ya. Mengetahui bahwa tiap kali
dia menerjang terlalu dekat, takedown itu akan ada. Betul sekali. Dan ini yang kemudian menjadi dia membuat Naswir sendiri juga lebih stres ya dibilang. Dia nggak tahu kalau terlalu dekat. Spinning back kick. Dia tahu bahwa opsinya terbatas, pilihannya itu terbatas. Terlalu dekat dibawa takedown, tapi Oh, terlalu hook jauh. kiri. Nah ini dia. Namun di sini nampak Naswir terlalu mencari timing yang tepat. Dia harus aktif mengeluarkan pukulan-pukulannya. Di sini dia terlihat lebih banyak menunggu. Oh, telat masuk sekali. ya. Nah, Telat ini dia. sekali dan dibawa dijatuhkan. ke bawah. Setiap kali Naswir merangsek masuk dan emang berhasil masuk juga. Iya. Dan berhasil mendaratkan juga. Namun Parli berulang kali juga change level dan menjatuhkan Naswir. Apabila dia tidak engage, Dia tidak juga mendapatkan serangan. Dia sudah kalah. Pada saat dia engage jadi takedown, luar Benar-benar biasa. serba salah ini. Luar biasa strategi yang dikeluarkan oleh Parli. Kali ini di posisi Kesa Gatame. Sudah masuk ke side control. Side control. Dan kita lihat Sudah ada cut darah juga tuh. Di Pelipis ya. kanan. Sepertinya. Memang beberapa kali kita lihat tadi Naswir kesulitan melihat ya. Dia beberapa kali mengusap matanya. Terlihat mungkin darah yang masuk ke arah mata menutupi penglihatannya. Dan ini dilanjut ground and pound dari sini. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Parli. Nampak posisi Kesa Gatame. Masih dari posisi ini. Dan Sepertinya Naswir berusaha untuk mendapatkan back tapi tidak bisa. Masih elbow terus dari posisi side control. di sini kita lihat berulang kali Parli mendapatkan posisi side control dan dikembalikan di posisi guard. Mungkin ada baiknya buat Parli untuk mencoba pindah ke mount karena kita belum lihat serangan Parli dari mount. Dia tidak berusaha untuk mount atau bahkan dia tidak berusaha berganti sisi ya. Betul sekali. Dia kan bisa ke north south habis itu kembali ke posisi. Oh, lutut ke arah wajah. Kali ini mencoba namun kita lihat di sini Naswir menutup jalan menuju mount dengan mengangkat lututnya sehingga mungkin kesulitan bagi Parli untuk pindah ke mount. Elbow dikeluarkan oleh Parli. Dan ground and pound dari sini juga cukup efektif. Cukup efektif, terutama elbow. Kita melihat elbow itu semakin memperbesar cut yang ada di pelipis dari Naswir. Cukur alis, jurus cukur alis. Jurus cukur alis. Masih ada 30 detik lagi. Elbow keras dikeluarkan Terus oleh Parli. Parli mungkin mengetahui waktu sudah mau habis. Dia sudah yakin menang, memberikan kecupan ke pendukungnya mungkin. Luar biasa. Tapi dari situ dia bilang, saya tidak mau hanya cukup menang poin. Mungkin dia akan mencoba untuk menghabisi dari Naswir Muhammad. 10 detik terakhir kita lihat semakin aktif dari Parli. Luar biasa elbow dan lutut dari side control nih. Pokoknya keluarkan semuanya. Dan waktunya habis. Nampak sangat meyakinkan sekali, saya rasa sudah tidak menjadi dispute siapa yang menang. Tidak perlu dibahas lagi. Kita lihat sangat dominan dari Parli Tunena. Ya, namun perlawanan sangat baik juga oleh Naswir. Untuk seorang debutan dia menunjukkan keahlian yang cukup baik. Tapi sayangnya begitu sampai ke ground sepertinya tidak berdaya ya. Baiklah, setelah pertarungan selama 3 ronde, juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut merah, Parli Tunena.